pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan pagi ini kembali kita bersama-sama boleh dipertemukan untuk belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini kami bisa bersama-sama bertemu kembali. Sekalipun melalui YouTube, kami percaya Tuhan akan menolong kami, akan memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kami boleh bersukacita karena firman Tuhan yang kami dengar dan kami mengerti dan kami bisa pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, tolong setiap kami yang ada di rumah masing-masing, siapapun kami, Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan kepada kami semua. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca satu kisah, yaitu tentang misi penyelamatan kepala penjara dan keluarganya. Kisah Rasul, kita akan membaca kisah ini dari Kisah Rasul 16, mulai ayat 16 sampai ayat 35. Saya akan membacakan secara bertahap sampai kepada ayat 35 dan kemudian kita belajar di bagian-bagian yang saya sudah sengaja pisah-pisahkan. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat Kisah Rasul 16 mulai ayat 16 sampai 18a. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi ini kisah perjalanan Paulus di kota-kota Filipi. Jadi ini ketika dari kota ke kota, ada di satu kota, dikatakan Paulus ini pergi ke tempat sembahyang. Dimaksud tempat sembahyang ini adalah tempat sembahyang orang-orang yang orang Yahudi, ya. Bait Allah tentu di Yerusalem, tetapi tempat sembahyang ini ada di berbagai tempat. Nah, kemudian dikatakan di sana bahwa ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya. Mungkin juga jadi artinya aktivitasnya meramal nasib, ya, atau memberitahu tentang hari depan atau masa depan seseorang gitu, seperti gitu ya. Dan rupanya hamba perempuan ini dia itu tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi ada pemiliknya, yaitu tuan-tuan yang dikatakan di sini memperoleh penghasilan besar. Jadi dari tenungan-tenungan atau dari yang hamba perempuan ini lakukan, mereka tuh mendapat penghasilan, tetapi penghasilannya itu diambil oleh tuan-tuannya ini. Dan kemudian perempuan ini dikatakan oleh firman Tuhan mengikuti Paulus dan Silas ini dan berkata orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Saudara kebayang ya, kalau kita sedang berbicara selalu ada yang ngomong di belakang kita terus dengan keras, apalagi kita pasti merasa terganggu, ya. Nah, di ayat 18b dikatakan demikian, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Saudara perhatikan di sini dikatakan Paulus yang mempunyai karunia membedakan roh itu, dia tidak berpaling dan berkata kepada perempuan itu, tetapi dikatakan ia berpaling dan berkata kepada roh itu, maksudnya roh tenung, ya, yang menguasai perempuan atau hamba perempuan ini. Dan dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga
keluarlah roh itu. Jadi artinya perempuan ini bebas dari roh tenung itu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi reaksi ya setelah melihat perempuan ini dibebaskan dari roh tenung ini? Kalau kita mungkin sebagai orang-orang percaya senang ya ada orang dibebaskan dari roh jahat. Ya. Tapi karena tuan-tuan pemilik hamba perempuan ini melihat sesuatu yang merugikan mereka, ya kita baca ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap karena ketika roh tenungnya ini diusir dari hamba perempuan ini ya dia tidak bisa menenung lagi, dia tidak bisa meramal lagi, dia tidak bisa memberitahu tentang masa depan seseorang, ya, karena sudah tidak ada lagi roh jahat ini pada orang itu dan mereka tuh dikatakan menyeret Paulus dan Silas ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara kebayang ya? Kalau orang diseret ke pasar, di pasar itu bukan hanya ada 6 orang, di pasar itu banyak orang. Ya. Dan juga tentu ada preman-preman dan segala macam. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, ya, jadi pembesar kota rupanya ada di pasar itu ya. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Jadi tuduhannya ini sebetulnya kan kalau kita lihat, kalau mau jujur, tuan-tuan ini kan kehilangan penghasilan. Tapi sekarang mengalihkan isunya itu atau tuduhannya itu bukan mereka tidak ada penghasilan, tapi orang-orang ini mengacau kota kita. Dan kemudian dikatakan karena mereka orang Yahudi. Nah, sekarang ini masalah etnis, masalah kebangsaan. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Jadi bukan hanya 2 orang ini karena tuduhannya itu dialihkan, bukan hanya soal pendapatan, mereka tidak bicara soal pendapatan, tetapi kalau mau jujur sebetulnya itu. Tetapi kemudian mereka ceritakan bahwa orang ini mengacau kota, Paulus dan Silas itu kemudian mereka adalah orang Yahudi, kemudian mengajarkan adat istiadat orang Yahudi yang bertentangan atau tidak boleh orang Rom itu menerima dan menurutinya. Dan mengakibatkan apa yang terjadi bukan hanya 2 tuan-tuan dari hamba perempuan ini yang menentang Paulus dan Silas, orang banyak bangkit menentang dia. Saudara lihat, dalam keadaan yang sangat berbahaya, orang-orang menentang 2 orang ini. Nah, kemudian apa yang terjadi mungkin saudara bisa menduga ya. Bisa menduga apa yang selanjutnya terjadi. Menurut ayat 22b, demikian bunyi firman Tuhan, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, memukuli mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara kebayang ya, rasul-rasul ini mereka bukan tentara, mereka bukan orang jahat, ya. Mereka juga bukan pengacau kota seperti apa yang dikatakan itu, ya. Tetapi saudara dikatakan di sini sampai kaki dan tangannya itu dibelenggu. Ya. Saudara-saudara, ini satu penjagaan yang sangat ketat. Sekali lagi, Paulus dan Silas itu bukan penjahat kambuhan, ya. Tetapi kepala penjara itu memperlakukan seperti itu. Kota ini betul-betul menentang mereka.
ya, dan menggunakan kekuasaan untuk supaya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Ketika Paulus ada di dalam penjara, kata firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Saudara-saudara, katakan di sini Paulus yang udah dikebukin itu ya, tengah malam dikatakan Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tanpa merasa takut ya, setelah berdoa mereka menyanyikan, atau mungkin sambil berdoa sambil juga menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, ketika itu dikatakan di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa saudara ya. Jadi ketika mereka menaikkan pujian ini, setelah itu terjadi gempa bumi ini. Kita tidak tahu karena ayat firman Tuhan ini tidak menjelaskan ya, apakah karena Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyi kemudian terjadi gempa bumi ya. Tentu saja kalau kesimpulan itu kita berikan dalam kehidupan kita, enggak begitu kan saudara ya. Kita di gereja bernyanyi, kadang-kadang kita di rumah bernyanyi, berdoa juga ya. Tapi kan enggak ada gempa bumi, malah kita berdoa supaya jangan terjadi gempa bumi. Tetapi pada waktu itu, jadi artinya kita tidak berkesimpulan gara-gara berdoa dan menyanyi kemudian gempa bumi. Tidak. Kalau seperti itu, kesimpulan kita harus kita melihat peristiwa-peristiwa lain yang memperlihatkan kesimpulan itu seperti itu. Tetapi ini hanya urutan peristiwa ya. Tentu kuasa Tuhan itu luar biasa. Jangankan gempa bumi ya, meluluh lantakan seluruh muka bumi itu juga Allah bisa. Tetapi pada saat ini dikatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi artinya saudara-saudara, pintu itu yang dikunci ya, itu terbuka ya. Belenggu yang mengikat kaki dan tangan mereka juga terlepas. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh hal-hal materi. Dia maha kuasa, mampu melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian saudara, apa yang selanjutnya terjadi? Ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ayat 27, dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Mengapa saudara? Karena kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul di bagian lain, waktu itu Rasul Petrus juga dilepaskan dari penjara oleh malaikat, dan terakhir seluruh penjaga penjara termasuk kepala penjara itu dihukum mati ya. Jadi kira-kira begitu, kalau sampai ada tahanan yang terlepas ini ya udah, artinya mereka akan dihukum mati. Karena itu mungkin takut daripada dihukum mati, lebih baik dia bunuh diri ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau menyelamatkan kepala penjara ini dan keluarganya. Dikatakan di sini kenapa dia mau membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Nah, pada waktu itu kata firman Tuhan ayat 28, Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Maksudnya Paulus dan Silas ya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Jadi kepala penjara ini tidak jadi pembunuh diri. Nah, di dalam ketakutannya, di dalam kekagetannya itu, dia kaget juga kenapa kok Paulus dan Silas ini tidak melarikan diri ya. Pada waktu penjara pintu-pintunya terbuka ini dikatakan ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh obor, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
Saudara bayangkan, orang itu sebetulnya harusnya sudah mati. Tadi kalau Rasul Paulus tidak mengatakan, jangan celakakan dirimu, dia sudah mati. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Nasibnya tidak celaka seperti apa yang dia pikirkan. Ayat 30, lalu ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara-saudara, pertanyaan ini tentu agak aneh. Kalau kita cerita selamat itu maksudnya selamat nggak mati. Karena pada saat itu kepala penjara ini memang tidak mati, kan, tidak jadi bunuh diri. Tetapi yang dimaksud ini selamat itu tentu bukan itu. Ya. Karena itulah ketika ditanya, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan berita ini berita yang luar biasa menggembirakan buat kepala penjara dan keluarganya. Ayat 32, lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kan tadi dikatakan membawa mereka keluar, jadi dibawa ke rumahnya. Apa yang diberitakan? Firman Tuhan. Mereka tidak ceritakan gempa bumi dan segala macam karena mereka tahu, ya, bukan itu maksud Tuhan bertemu dengan kepala penjara ini. Saudara, secara umum kita melihat kisah-kisah sebelumnya bahwa orang Yahudi dengan non-Yahudi itu tidak bergaul. Sebab itu Tuhan yang mengasihi kepala penjara ini membuat sedemikian peristiwa ini sampai Paulus dan Silas yang adalah orang Yahudi yang tidak bergaul ini akhirnya bisa bertemu dengan kepala penjara dan keluarganya dan memberitakan firman. Apa saudara berita utamanya? Percayalah kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Hari ini berita itu juga bagi kita yang mendengarkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya apa yang terjadi dengan kepala penjara dan keluarganya setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, kepala penjara ini dalam sukacitanya itu dia tidak menunda lagi. Karena mereka bertemu dengan Rasul Paulus itu tidak akan semudah ini, ya, di hari-hari kemudian. Sebab itu satu kata yang penting, bahwa keluarga kepala penjara ini tidak menunda-nunda waktu. Ketika mereka setelah membasuh bilur mereka luka-luka dari Paulus dan Silas itu, seketika itu juga keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira. Maksudnya ia sangat gembira itu adalah kepala penjara ini. Kenapa gembira? Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada satu pertanyaan. Kalau saudara yang mendengarkan tayangan ini, melihat tayangan ini, kalau belum percaya, kata firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya percaya ketika saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka hal yang sama akan terjadi pada hidup saudara. Saudara akan gembira
Karena saudara boleh percaya kepada Allah, boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi kepala penjara ini bukan hanya dia yang percaya, tetapi seluruh keluarganya ikut percaya. Saudara, ada satu pertanyaan pagi ini. Apakah seluruh anggota keluarga saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah percaya, beritahulah kepada mereka seperti Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, setelah itu apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Ayat 35. Setelah hari siang, kan itu pagi-pagi ya, subuh kejadiannya. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Saudara lihat di sini bagaimana Tuhan itu mau menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya, memakai Paulus dan Silas. Lika-likunya saudara, sampai akhirnya keluarga kepala penjara dan kepala penjara ini diselamatkan. Mengapa setelah selesai itu kedua orang ini dilepaskan? Karena misi Tuhan menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya sudah selesai. Akan ada misi berikutnya bagi Paulus dan Silas untuk keselamatan orang-orang yang belum percaya. Hari ini saudara yang sudah percaya, tentu Tuhan juga punya misi untuk saudara. Mungkin kita dipertemukan dengan teman kerja. Mungkin kita dipertemukan dengan sesama pebisnis. Mungkin kita juga dipertemukan dengan orang yang sedang sakit ketika kita sedang sakit. Mungkin kita bisa bertemu dengan kawan-kawan lama kita dulu masa SMA atau masa SMP. Saudara, jangan-jangan pertemuan-pertemuan itu adalah dengan maksud penyelamatan orang-orang yang saudara temui. Saudara dan saya tidak harus seperti Rasul Paulus dan Silas masuk penjara, digebugin dulu masuk penjara. Kita bisa cerita mungkin di ruang usaha, di kantor, saat istirahat kita bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Supaya saudara, mungkin ketika mereka selesai berbisnis dengan kita, mereka pulang dengan gembira. Mengapa? Karena mereka sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Teman kerja kita, mungkin waktu istirahat kita duduk-duduk sambil makan siang, berbicara dengan Tuhan Yesus. Setelah selesai makan siang, dia menjadi orang yang percaya. Apa yang terjadi? Waktu jam 1 dia mulai kerja lagi, dia bekerja dengan gembira. Mengapa? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada misi Tuhan untuk hidup saudara, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami sudah melihat bagaimana Tuhan bermisi dengan Paulus dan Silas untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, dipukulin, dimasukkan penjara. Tetapi maksud Tuhan menyelamatkan kepala penjara ini boleh terjadi. Dan setelah itu Paulus dan Silas dibebaskan. Tuhan Yesus, ada misi dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melakukan misi Tuhan dalam hidup kami. Dengan teman kami, dengan tetangga kami, dengan adik kakak kami, dengan paman kami, dengan teman bisnis kami, dengan bawahan kami, dengan rekan-rekan alumni di sekolah SMA, di sekolah SMP, SD, semuanya ya Tuhan. Kami boleh memberitakan satu hal yang penting. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.